Halo, nama gue Eden Malik. Selama 2 minggu kebelakang, gue punya masalah dengan screen time handphone gue dengan rata-rata pemakaian 8-10 jam setiap hari. Jadi kurang lebih setiap hari itu gue cuman kayak mindlessly scrolling gitu, kayak zombie. Fokus gue lah jadi pecah, mood gue jadi berantakan. Sampai akhirnya hari ini gue mencoba untuk mengurangi interaksi gue dengan handphone. Dan gak cuman berhasil, tapi gue juga jadi berasa lebih hidup daripada 2 minggu sebelumnya. Jadi gini ceritanya. Gue bangun jam setengah 8 pagi, langsung ke wastafel untuk cuci muka. Karena gue tahu kalau gue males-malesan, nanti gue ketiduran dan gue bakal bangun siang. Kalau gue bangun siang, gue bakal buka handphone dan malas scrolling lagi. Setelah cuci muka, gue inget salah satu hal penting yang harus gue lakukan hari ini adalah mengunci HP gue di laci. Jadi ini handphone baterainya ada di 16%. Lihat nggak? Ini gue nyalain low battery powernya. Nanti sore atau nanti malam kita lihat ada sisa berapa persen. Gue ambil HP gue masukin ke laci, gue kunci lacinya, gue taruh kunci lacinya di atas lemari. Biar kalau gue pengen ngambil handphone, gue harus sama kursi dulu ngambil kuncinya. Jadi kalau misalnya suatu ketika gue tergoda untuk ngambil HP-nya, gue udah keburu mager duluan karena banyak step yang harus gue laluin. Dan ini adalah beberapa kegiatan yang pengen gue lakukan hari ini. Yang pertama adalah beresin kamar dan ganti spray. Seperti yang lo bisa lihat, kamar gue ini berantakan banget. Bahkan gue udah lupa kapan terakhir kali gue ngeganti spray gue. Tapi salah satu hal menyebalkan dari ganti spray adalah pasti ada salah satu sudutnya yang susah untuk dimasukin. Yang kedua adalah stretching dan mandi. Stretchingnya nggak gue jalanin karena badan gue udah keburu lepek, gue pengen mandi. Nah biasanya sebelum gue mandi, gue setoran pagi dulu nih, gue boker. Karena biasanya boker sambil main handphone, ini handphone yang nggak ada. Jadilah kita bacain botol sampo. Selesai boker, mandilah gue. Biasanya gue kalau mandi nyetel lagu. Tapi balik lagi karena nggak ada handphone, jadi ya mau nggak mau sunyi nih kamar mandi. Dan di situ gue sadar ternyata gue ini agak terganggu dengan kesunyian. Ternyata untuk mandi nggak ada lagu tuh lumayan aneh juga. Hari-hari gue berasa lebih kosong, ada yang kurang gitu apa ya. Ternyata lagu. Hal ketiga yang gue lakukan adalah sarapan. Sebenarnya gue ini orang jarang banget sarapan. Tapi mumpung gue lagi bangun pagi, gue bikin lah nih sarapan. Telur dadar, kecap, tomat, dan segelas kopi gajah. BTW terima kasih kopi gajah. Enggak, video ini nggak disponsorin siapa-siapa, cuman itu contoh placement ads saja kalau ada yang mau ngiklan di video gue. Nah, kebiasaan buruk gue lagi, gue kalau makan harus sambil nonton. Tapi karena nggak ada handphone, jadilah gue sambil baca buku. Ini gue baca buku Atomic Habits, karyanya James Clear, dan ini buku bagus banget. Beneran bagus banget. Buku ini adalah salah satu alasan gue pengen ngelepas addiction gue ke handphone. Dan ada salah satu line yang gue suka dari buku ini adalah kita itu bikin beberapa perubahan dalam hidup, tapi hasilnya nggak pernah kelihatan instan. Dan akhirnya bikin kita berhenti berproses untuk jadi lebih baik. Di buku ini James Clear juga ngasih contoh yang bagus banget. Bayangin lo terbang dari Los Angeles ke New York. Kalau pilotnya pas take off geser dikit nih kepala pesawatnya 3,5 derajat ke selatan, lo bakal nyampe di Washington DC, bukan di New York. Di awal emang kelihatan kecil, cuma 35 derajat, tapi kalau terus-menerus geser, ya lama lo bakal semakin jauh dari tujuan awalnya. Kalau lo udah berkali-kali pengen bikin perubahan dalam hidup, tapi selalu gagal, gue saranin lo baca buku ini, kayak ngebantu lo untuk membuka perspektif baru. Sampai mana tadi ya? Oh iya, sarapan. Jadi setelah sarapan, hal keempat yang pengen gue lakukan hari ini adalah bikin skrip. Sebenarnya video ini tadinya gue pengen bikin vlog. Jadi kayak ya lanjut aja gitu terus. Tapi narasinya banyak yang kurang. Jadilah gue bikin tipe dokumenter kayak gini. Selesai bikin skrip, gue stretching bentar. Dan secara nggak sadar di situ gue nyariin handphone gue. Dan gue baru sadar kenapa fokus gue itu gampang terpecah. Karena ketika fokus gue terhadap sesuatu itu berhenti, gue bakal mencari fokus berikutnya, yaitu handphone. Tapi ketika gue udah megang handphone, gue buka sosial media, gue buka Twitter segala macem, itu bakal ngilangin fokus gue yang sebelumnya untuk ngerjain skrip. Jadi gue bakal terus-terusan untuk scrolling di handphone. Ini adalah hal berikutnya yang gue sadar ketika gue menjauhkan handphone gue.
Tapi karena handphone gue nggak ada, jadilah gue fokus lagi ke MacBook gue. Nggak untuk ngerjain skrip. Gue buka YouTube untuk nyari ide referensi konten gue berikutnya. Dan gue ke section like video akun gue, dan gue nemu salah satu video yang gue like udah lama banget. Dan ini video bagus banget, yaitu cara bikin dokumenter kayak Netflix. Akhirnya gue ambil kerangka videonya, gue bikin konsep, gue bikin ide, gue bikin skrip, dan 1 jam kemudian, boom! Jadi bukannya gue nerusin skrip untuk video ini, gue malah bikin skrip dan shortlist dan scene untuk dokumenter ala-ala Netflix gitu yang bakal gue bikin nantinya. Ini sesuatu yang gila banget bagi gue karena biasanya gue tuh 1 hari cuman bisa bikin 1 skrip video panjang. Tapi karena fokus gue nggak terpecah, dan sekalipun itu kepecahnya jadi sesuatu yang bagus, gue bisa bikin skrip untuk video yang ini, dan juga 1 skrip, dan skrip ini isinya shortlist, udah ada scene-nya, udah ada dialognya, semuanya lengkap, dan ini baru jam 1 siang. Boom! Gila men, kalau fokus lu nggak pecah tuh, anjir banget. Setelah capek berkutat sama layar dan kebanyakan mikir, gue pengen break dulu tuh. Gue keluar, gue mau ngerokok. Dan sebelum gue keluar, gue nyariin HP gue, karena kebiasaannya kalau ngerokok sambil main handphone. Tapi karena handphone yang nggak ada, akhirnya gue keluar cuman bawa rokok dan kopi. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, lu break dari ngeliatin layar nih, terus lu ngambil handphone, kan sama aja ngeliat layar juga. Mata lu tetap ngeliat sesuatu, otak lu tetap kerja. Jadi ya kan sebenarnya itu bukan break, itu cuman mengalihkan fokus lo dari laptop ke handphone. Dan kalau lu tahu, experience gue ngerokok tadi siang itu beda. Udah lama banget gue gak ngerasain. Yaitu gue cuman ngerokok sambil bengong. Karena kan biasanya gue ngerokok sambil ngeliatin handphone gitu. Esensi ngerokoknya, tenangnya ngeliatin sekitar sambil nyeruput kopi, itu udah lama banget gue gak ngerasain. Ini adalah efek dari gue menjauhkan handphone gue. Gue bisa kembali merasakan detail-detail kecil yang sering gue lewatin. Gila banget, gue baru sehari gak pegang handphone tapi berasa kayak filsuf, gue jadi kayak banyak pikiran gue yang terbuka lagi. Setelah ngerokok, gue balik lagi untuk ngerjain skrip video ini dan juga bikin konten plan untuk kedepannya. Dan saking fokusnya gue nih, anjir lebay banget. Tapi beneran gue fokus banget. Gak kerasa nih udah siang, gue udah harus makan siang. Gue ke belakang, ke dapur, makan. Pengen makan, nggak ada sambelnya. Gue bikin dulu tuh sambal kecap. Nah karena di sini gue udah ngajarin handphone nih, gue udah sadar handphone gue nggak ada. Gue sambil baca buku dong, tapi karena gue makan ikan dan tempe, gak mungkin gue makan pakai tangan. Gak mungkin gue makan pakai sendok. Jadilah gue makan pakai tangan. Nah, kejadian lagi nih sama kayak rokok. Ketika gue makan dan fokus gue cuman sama makanan, itu makanan pecah di mulut, men. Gue jadi kayak bisa ngerasain semua detail rasanya. Ya di situ gue tersadar lagi gitu loh. Kalau lo fokus sama satu hal, ya semua indera lo itu bakal fokus ke hal tersebut. Karena fokusnya nggak terpecah. Hal kelima yang harus gue lakukan hari ini adalah shooting reels, ngedit, dan ngupload. Tapi sebelum shooting reels, gue kedatangan tamu, yaitu Hadis. Dan dia adalah penyelamat gue. Karena dia rela dari Jagakarsa ke Cibubur cuma untuk nganterin dongle-nya itu. Tanpa bantuan Hadis, video ini nggak bakal tayang tepat waktu. Jadi, shoutout untuk Hadis, terima kasih banyak. Hal keenam atau hal terakhir yang pengen gue lakukan hari ini adalah shooting video ini. Jadi, sekarang udah jam 10 malam. Sebenarnya tadi gue pengen ngambil handphone gue dulu, gue pengen cas biar setelah syuting gue bisa main handphone nih. Tapi gue mikir, kalau ini handphone gue ambil, terus gue cas, gue bakal kegoda untuk buka sosmed. Dan kalau gue udah buka sosmed, itu bakal merembet kemana-mana. Jadi gue nggak mau mood yang gue udah bangun dari pagi ini rusak. Dan gue nggak mau jadi mager dan nunda untuk syuting. Jadi gue tetap naruh handphone gue di laci dan gue bakal ambil setelah syuting ini selesai. Nah, itu adalah semua hal yang pengen gue lakukan hari ini dan semuanya benar-benar bisa selesai sampai habis. Ini recap sedikit atas apa aja yang bisa gue dapat dari menjauhkan handphone gue dari jangkauan gue. Satu, yang pertama adalah gue bisa menyelesaikan to-do list gue. Yang kedua, fokus gue benar-benar powerful parah gitu loh. Gue lama banget gak ngerasain ini dan gue bisa benar-benar fokus ngerjain sesuatu. Yang ketiga adalah gue bisa kembali merasakan detail-detail kecil yang sering gue lewatin. Recap keempat atau yang terakhir adalah gue sadar kalau gue punya self-control yang jelek banget. Itulah kenapa kedepannya gue kayak bakal terus menjauhkan handphone gue dari jangkauan gue. Dan tadinya gue mikir kalau gue nggak megang handphone tuh gue bakal FOMO. Gue bakal ngelewatin drama-drama di Twitter, drama-drama di TikTok dan Instagram. Tapi setelah gue sadarin itu nggak penting.
Yang penting adalah gue bisa menyelesaikan semua pekerjaan gue. Dan ketahuilah bahwa fokus lo itu mahal banget. Itulah kenapa banyak aplikasi sosial media yang berlomba-lomba untuk bikin usernya nyaman. Kenapa algoritma lo dibikin sesuai dengan apa yang lo mau, biar lo tetap betah untuk scrolling terus. Dan otak lo itu nggak punya kapasitas untuk menerima begitu banyak informasi dalam kurun waktu tertentu. Jadilah ketika lo udah terlalu lama scrolling, lo bakal pusing, lo bakal jadi kayak nggak bisa ngelakuin hal yang seharusnya lo kerjakan. Intinya adalah taruh handphone lo, tinggalin internet sejenak, entah lo mau baca komik kek, lo mau bengong kek, karena ini menyenangkan banget men. Gue lama banget nggak punya energi yang bagus seharian dengan fokus yang nggak tergantikan ini. Wah, ini pecah banget men, pecah banget. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau gue nggak miss, itu ada di minggu depan. Jadi video YouTube gue bakal tayang di setiap weekend. Jangan lupa follow Instagram gue di Aidan Malik. Di situ gue bakal share reels tentang videografi. Gue ambil handphone gue masukin ke laci, gue tutup lacinya, gue kunci lacinya, gue taruh di atas lemari lacinya. Jadi ternyata salah satu cara untuk lo bisa jaga mood untuk syuting adalah jangan main handphone. Sumpah. Satu itu ngejaga fokus, kedua ngejaga mood banget. Kayak mood gue seharian tuh bagus parah nyet. Kayak hancur bagus banget mood gue hari ini. Gue merasa senang banget karena gue banyak hal yang gue kerjain. Gue bisa menyelesaikan progres gue bisa menyelesaikan apa yang harus gue selesaiin. Anyway,